Teman-teman, dalam disiplin ilmu semiotika atau semiologi, kita membaca atau menegakkan sesuatu itu dari tanda-tanda yang muncul sebelumnya. 2 atau 3 hari yang lalu, saya kira 3 hari ya, kita mendapatkan sebuah tanda yang mungkin bagi kebanyakan orang peristiwa biasa saja. Tapi bagi saya, ya bagi wartawan, membacanya itu sesuatu yang signifikan. Peristiwa privat sebetulnya, yaitu Menteri Keuangan Purbaya dan keluarganya, anak dan istrinya, last minute batal menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Secara formal, Pak Purbaya kepada wartawan bilang, saya tidak disuruh Prabowo. Justru pernyataan itu memancing pemikiran. Saya mendapatkan informasi dari banyak sumber. Kita tahu bahwa seseorang bisa batal berangkat haji, sebuah peristiwa agama yang sangat penting bagi seorang pemeluk Islam, hanya 1 kali kewajiban seumur hidup. Itu karena 3 hal. 1, karena faktor kesehatan. 2, karena situasi keamanan yang tidak memungkinkan dalam pelaksanaan ibadah haji. Yang ketiga, faktor X yang sangat signifikan. Nah, saya ingin membuka obrolan ini dari ekonom muda kita, Bung Dipo. Mungkin Anda melihatnya situasi ini bagaimana ini, Bung Dipo? Terima kasih, Bung Dipo. Terima kasih Bang Hadi atas waktunya. Mungkin untuk sekedar sharing ya, saya nggak enak nih sebelum Pak Fuad sebenarnya. Tapi jadi saya rasa kalau saya selalu bilang kita ini sebenarnya di saat ekonomi ini memang lagi lampu kuning kemerah-merahan. Kita belum merah, masih ada waktu, masih bisa diperbaiki. Tetapi saya rasa memang beberapa hal sudah menjadi concern, terutama banyak indikator ekonomi lah yang menjadi concern banyak orang. Menurut saya ada 3 faktor utama yang menjadi concern. Yang pertama yang teman-teman tahu semua adalah rupiah yang melemah, ya kan. Dan saya rasa mungkin dari Bank Indonesia itu sudah cukup banyak ya apa yang dikerjakan. Mereka mengeluarkan banyak jurus-jurus lah, selain intervensi di pasar spot dan NDF. Mereka ada jurus-jurus bond stabilization dan segala. Tetapi perlu diingat produk-produk ini mereka fungsinya hanya menstabilkan volatilitas. Jadi mungkin kalau volatilitas bisa gini, dia jadi mungkin lebih sedikit. Tetapi apabila trennya melemah, ya tetap melemah gitu. Jadi memang produk-produk ini tidak bisa untuk menekan tekanan rupiah yang begitu besar ya. Lalu yang kedua, yang penting juga diingat, Indonesia ini rupiahnya tidak hanya melemah melawan US dollar. Tetapi kita melemah banyak melawan negara tetangga. Kita melemah melawan Singapura dollar, kita melemah melawan Malaysia ringgit, kita bahkan melemah melawan Thailand baht. Artinya apa? Artinya memang ada sesuatu yang fundamental sedikit bermasalah di ekonomi kita. Lalu yang kedua yang menjadi concern adalah imported inflation atau inflasi yang terjadi karena dari luar negeri. Nah, dan ini hubungannya adalah mengenai geopolitik ya, perang Iran, ya kan? Dari pemerintah sudah sangat baik mereka menahan BM subsidi, ya kan? Dan kita sangat apresiasi lah. Itu menurut saya langkah yang sangat tepat. Tetapi perlu diingat untuk minyak sendiri penggunakannya macam-macam ya. Untuk transportasi itu hanya 60%. Sedangkan 40% adalah untuk industri. Ya kan? Industri itu bisa petrochemical, bisa plastik dan lain-lain. Jadi walaupun kita menahan untuk BBM subsidi, sebenarnya inflasi itu terjadi di melawan di hal-hal lain. Dan sebenarnya kita lihat terutama di bulan Mei ini ya, kita lihat kayak suku cadang motor di bengkel sudah naik. Lalu saya ada teman di pasar di beberapa di Jawa untuk beberapa makanan import kayak gandum, tempe, kedelai itu juga sudah naik, ya kan? Mungkin naiknya masih bisa ditahan gitu, tetapi saya rasa inflasi itu pelan-pelan sudah masuk di Indonesia, gitu. Lalu yang ketiga yang tidak kalah penting adalah masalah fiskal, ya kan? Fiskal itu apa? Fiskal adalah keuangan negara lah.
Ya kan, di satu sisi ada pendapatan, di lain sisi ada pengeluaran. Nah, pemerintah ini memang dia strateginya adalah ngegas. Dia ngegas sih pengeluaran. Ceritanya dia mau ngebus ekonomi. Ya kan, kita lihat di angka triwulan 1 contohnya, itu mungkin belanja pemerintah naik 22%. Lalu kalau kita lihat PMTB itu naik lumayan tinggi juga, tetapi intinya triwulan 1 itu naik karena MBG, karena THR, dan karena pembangunan fisik Kopdes, ya kan. Nah, si Kopdes ini memang fokusnya selama ini hanya pembangunan fisik, jadi makanya banyak belum operasional. Kalau teman-teman tahu juga, makanya Agrinas lagi rekrut karyawan segala, ya kan. Atau kita ke daerah kita lihat, wah kok kosong ya bangunannya, itu karena memang belum operasional. Nah, apakah yang jadi pertanyaan sekarang, apakah si program-program ini mereka benar-benar bisa membangkitkan ekonomi? Ya kan, itu yang menjadi pertanyaan. Kalau kita harapannya mungkin kalau ide awalnya kan, oh misalnya MBG itu dia meningkatkan ekonomi rakyat, lalu dia membeli dari petani. Tetapi faktanya di lapangan saat ini banyak sekali SPPG itu dimiliki oleh tentara, legislatif atau polisi. Ya kan, dan mereka punyanya bukan hanya 1-2, punya banyak belasan gitu. Artinya apa? Artinya uang itu hanya muter di antara mereka. Lalu banyak sekali UMKM yang komplain bahwa mereka tidak bisa masukin barang ke SPPG ini. Ya kan, kalau memang mau beneran ekonomi rakyat, harusnya dia tetepin dong radius 30-50 km dari SPPG, ya kan, misalnya mau beli barang. Gitu. Jadi beberapa program ini masih dipertanyakan gitu. Jadi pemerintah saya rasa sudah melakukan banyak hal, ya kan. Jadi misalnya tadinya fiskal defisit kita di per Maret itu 0,9%, ya kan. Itu cukup tinggi ya, karena itu hampir 1%, artinya hampir sepertiga dari batas undang-undang. Tetapi di bulan April turun angkanya ke 0,6, dan saya rasa itu baik. Tetapi dia turun di April itu karena pelaporan SPT badan itu mundur 1 bulan. Jadi sebenarnya kebanyakan angka Maret. Lalu ada masalah restitusi yang begitu telat gitu. Jadi apa ya? Saya rasa pemerintah mencoba berbagai hal, tetapi ya apa ya, kita jangan jumawa lah, ya kan? Ini tantangannya banyak, besar sekali. Dan again, ada 3 badai kalau saya mau recap. 1 adalah rupiah yang melemah. Kedua, inflasi yang datang dari luar negeri. Lalu ketiga adalah masih fiskal. Ya kan? Dan again, saya rasa ini di beberapa daerah, beberapa produk, harga itu sudah mulai naik. Ya kan? Dan saya rasa ini penting sekali agar pemerintah mulai fokus terutama menyelesaikan masalah fiskal. Ya kan? Karena itu yang dikontrol kita. Kalau nilai tukar dan inflasi itu sedikit pasar yang menentukan. Ya kan? Tetapi fiskal itu dikontrol kita. Ya kan? Pemerintah harus menunjukkan lebih disiplin lah. Ya kan, tidak terkesan ugal-ugalan. Gitu, mungkin saya sekian itu aja Mas. Iya. Sebelum ke Pak Fuad, Bung Dipo, kita tahu bahwa ekonomi itu sebetulnya ilmu pasti, tapi ada faktor psikologi, katakanlah bukan pasar, psikologi publik yang juga harus kita cermati. Menurut Anda, batas psikologi publik bisa menerima pelemahan rupiah itu di angka berapa? Oke. Mungkin sebelum ke situ saya loncat sedikit ya Bang Hadi. Jadi kalau dari Bank Indonesia misalnya atau ya Pak Peri lah, dia selalu bilang, oh kita nilai fundamental rupiah kita di 16.000 atau 16.500. Ya kan, bahkan Pak Buraya juga kayak berapa hari ini ya quote angka juga. Ya kan, tetapi begini Bang, kalau misalnya kerjaan BI hanya menghitung harga fundamental rupiah, ya gua aja jadi gubernur. Iya kan? Justru harga rupiah itu sangat sulit karena ada persepsi pasar, gitu. Dan saya rasa itu yang sangat sulit dikendalikan oleh pemerintah. Nah, persepsi pasar ini kan macam-macam ya, Bang. Sebagai contoh, Bang, di bulan Februari ada pemeringkat rating namanya Moody's. Yeah. Moody's itu dia tugasnya memberikan rating seberapa sih resiko negara. Yeah. Nah, dia melakukan downgrade terhadap Indonesia, outlook Indonesia ya. Jadi bukan yang hari ini, tetapi 18 atau 24 bulan ke depan. Si Moody's itu bilang resiko pertama adalah kebijakan yang selalu berubah-ubah, unpredictability policy. Kedua yang menjadi concern adalah institusi. Nah dia spesifik ngomong MBG dan Danantara. Lalu ketiga adalah fiskal yang sempit.
Nah, dari 3 ini perlu diingat, 2 ini nggak ada hubungannya sama angka. Ya kan? Tadi yang pertama kebijakan berubah-ubah, lalu institusi. Ini tidak ada sama sekali hubungannya sama angka. Nah itu dia, jadi saya rasa pasar atau pelaku ekonomi sebenarnya dia bisa memahami rupiah melemah, dia memahami oh angka fiskal kita nggak bagus. Tetapi nomor 1 dan nomor 2, ya kan, masalah good corporate governance, tata kelola ini sangat penting dan sangat diperhatikan. Dan saya rasa ini yang bisa diperbaiki. Ya kan, kalau mau quick win ya, sebagai contoh misalnya salah satu strategi utama ekonomi adalah Danantara gitu. Ya kan. Nah, si Moody's itu udah spesifik sekali bilang Danantara, transparansi dan accountability-nya ini bermasalah. Ya kan. Jadi kalau kita mau quick win ya kita keluarin aja laporan keuangan. Gitu ya Bang. Jadi apa ya? Jadi persepsi pasar itu bukan hanya sekedar angka gitu, ya kan, tetapi juga banyak masalah tadi ya seperti tata kelola, seperti kebijakan yang berubah-ubah, itu yang pasar dan pelaku ekonomi. Kalau mengenai hasil jelek menurut saya wajar ya Bang. Ya kan, di perang Iran ini hampir semua negara itu menurunkan prediksi pertumbuhan PDB-nya. Yang belum turun nih Indonesia aja. Ini paling hebat Indonesia emang ekonominya. Jadi kita doang yang belum nurunin pertumbuhan PDB. Gitu Bang. Baik. Pemirsa Obor Rakyat Tribun, sebelum kita ke tokoh senior kita Pak Fuad, mohon para pemirsa meng-subscribe akun YouTube Obor Rakyat Tribun. Ini titipan pesan dari produser kita. Di sebelah saya ada Pak Fuad Bawazir. Beliau tentu saja tokoh yang sangat kita hormati, guru kita bersama. Beliau memiliki pengalaman ketika saya masih kecil, beliau sudah jadi Dirjen Pajak, saya ingat dulu masih sering masuk di TVRI. Dan yang paling penting ketika Indonesia mengalami turbulensi di tahun 98, beliau pada posisi Menteri Keuangan. Saya ingat ketika itu saya diskusi, saya masih bekerja, itu ada psikologi pasarnya. Kalau dolar tembus 5.000 kita semua selesai, kira-kira begitu. Nah, kita ingin meminta pandangan dari Pak Fuad kondisi hari ini. Beliau sebagai info hari ini kerap berdiskusi dengan Presiden kita Pak Prabowo berkali-kali baik di Kertanegara maupun di Istana, bahkan Presiden mengundang para menteri untuk mendengarkan arahan Pak Fuad lah kira-kira begitu. Dan yang lainnya beliau juga sehari-hari menjadi komisaris utama Mind ID yang kemarin sedikit banyak juga terkait dengan pidato Presiden di parlemen soal sumber daya alam, saya kira sangat terkait. Baik, kita ingin meminta pandangan dari Pak Fuad tentang sebetulnya bagaimana situasi yang ada saat ini dan seberapa bahaya Pak sebetulnya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya itu lebih concern kepada masalah-masalah konstitusi kita. Ya. Kita konstitusi kita dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ada pasal 33 dan itu karena konstitusi wajib kita laksanakan. Kalau konstitusi kita itu mengatakan ya bumi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya itu dikuasai negara oleh semakmur-makmurnya rakyat dipakai gitulah ya, seperti itu. Nah, yang selama ini dilaksanakan itu dari zamannya Bung Karno, dulu dekret 5 Juli 59 ya. Kemudian kan sudah mulai kembali ke Undang-Undang Dasar 45 kan setelah rezim-rezim sebelumnya. Laksanakan kata dia pasal 33 melalui apa? Undang-Undang nomor 44 waktu itu ya. Di situ mulai diatur mengenai migas. Intinya gitu. Dan oleh Pak Harto sebagai kelanjutan maka dilaksanakan juga ini dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 71 Pertamina, tentang Pertamina udah migas juga. Kenapa mesti migas? Ya tentunya kita tahu kalau migas itu orang harus mencari dengan biaya yang sangat besar, bisa ratusan juta, kemudian nggak dapat apa-apa, cuman gigit jari. Kemudian juga
teknologinya susah dan masih diperlukan sekali lah zaman itu. Makanya dipakai itu undang-undang Pertamina. Tapi yang ada di bumi kita itu kan tidak cuman migas saja. Ada yang lain-lain, yaitu ada batu bara, nikel, emas, segala macam lah itu ya kan, ferronikel segala. Nah, itu tidak diundangkan, tidak dilaksanakan secara undang-undang. Cuman waktu itu ya praktis memang masih zamannya Orde Baru, masih dikuasai oleh negara. Sehingga tidak ada cerita penambang liar sampai sekian ribu. Mungkin kalau saudara-saudara yang lihat tuh ya, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, itu sudah isinya kubangan-kubangan aja itu. Seenaknya aja itu mereka. Dan ngambilnya selain macam-macam itu, yang istilahnya punya izin, itu pun yang punya izin sebagian besar. Itu pun ilegal juga pelaksananya, apalagi yang tidak punya izin juga banyak, yang ribuan tadi. Yang punya izin pun nggak benar. Dia pikir yang punya izin, ngapain yang nggak punya izin juga dapat, bisa jarah. Wah, udah dikerain aja itu rakyat. Untuk ini, nanti kalau rakyat yang berontak, wadah. Kadang-kadang malah aparat yang dipakai oleh cukong-cukong itulah ya, untuk memberantas itu. Makanya ini gambaran umum aja. Sekarang mulai dari Orde Baru, itu Pak Harto 30 tahun, praktis pertumbuhan ekonominya rata-rata kan 7% on the average ya. Dan tax ratio-nya juga pertumbuhan kan itu 7% kan berarti dari PDB, ini juga dari PDB tax ratio juga masih tinggi juga. Tax ratio itu masih 2 digit. Dan datanglah pemerintahan setelah Orde Baru reformasi dengan cita-cita pertamanya adalah antara lain ini ya, kita genjot pertambangan, genjot sawit, segala macam itu tujuannya adalah untuk pertumbuhan. Ya kita tahu pertumbuhannya sekarang kok lebih rendah daripada rata-rata Orde Baru. Jadi bangunannya untuk siapa nih? Udah tanahnya rusak segala macam itu kan. Terus tax ratio, lo tax rasionya malah turun sekarang di bawah 10. Lo kalau kayak begitu, ini yang dihabisin harta kekayaan Republik ini untuk apa, oleh siapa? Nanti kalau ada pelanggaran-pelanggaran pernah dilaporkan, ada coba yang pejabat yang bagus lah. Ini pelanggaran, hanya ada bapak di penguasa itu udah putihkan saja. Ingat nggak ada yang bilang putihkan saja gitu kan? Ya ini memang nggak benar juga karena penguasanya juga bagian daripada itu juga, putihkan. Jadi pertumbuhannya nggak ada, tax rasionya nggak ada ya. Jadi ini untuk siapa? Ini nggak benar ini kan. Nah, makanya saya bilang ekonomi kita itu adalah inkonstitusional kalau tidak melaksanakan pasal 33. Ya kalau inkonstitusional ya memang pelanggaran yang sangat berat itu. Jadi harus dilaksanakan. Nah untuk pelaksanaannya itu kita tentunya ya harus berusaha benar-benar ini. Untuk itu bisa dilaksanakan hanya batu bara itu semuanya memang harusnya punya negara. Maka bagi saya pilihan-pilihan itu sebetulnya tadinya itu cuma 2. Satu, mereka itu. Selamat datang Bung Mardhani, silakan. Maaf. Silakan Pak Mardhani. Ya. Silakan dulu Pak Mardhani. Nah, maka kalau keadaan kayak begini, satu itu para penambang, para sawit juga saya potong sebentar. Sawit itu sampai akhir Orde Baru seingat saya kira-kira 300.000 ton kecil. Sekarang udah berapa? 48 juta. Berarti 150 kalinya kira-kira.
Ya kan? Hebat sekali. Tapi mana? Devisanya nggak kelihatan. Ya kan? Tax rasionya tadi saya bilang tax rasionya anjlok, pertumbuhannya nggak ada. Lu pada di 150% kan harusnya naik benar itu tax ratio dan pertumbuhan dan sebagainya itu. Ya juga. Wah, ini berat. Makanya bagi mereka-mereka itu ada pilihan dua. Ya ditangkap di penjara saja. Mereka supaya jeblosin saja, kalau kayak begitu hartanya disita oleh pemerintah. Gak usah ketakutan yang cerita-cerita ini gak ada ketakutan. Jeblosin penjara aja. Udah, pemerintah. Cuman pemerintah harus bener. Ya jangan sampai pemerintahnya maling juga gitu kan. Diambil, jeblosin penjara. Udah, cerita aja. Begitu punya konstitusi kok. Mau dibilang apa itu memang konstitusi begitu. Pasal 33 punyanya negara. Emas, tambang, batu bara, nikel segala macam. Belum lagi yang thorium, uranium segala macam kan banyak tuh. Tanah jarang gala kan. Ya, negara. Atau yang kedua, ya dengan cara yang lunak. Menurut saya masih cara yang lunak yang diambil oleh Presiden waktu Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei. Semua penjualan dari barang-barang ini, batu bara dan sawit, salah ya, itu harus melalui negara. Nah kenapa ini dimulai dari sini? Kenapa mesti mulai negara? Sudah berpuluh-puluh tahun mereka itu selalu nyolong, maling, ya, itu pajaknya itu ditilep saja itu, mereka itu, dan mereka untuk dilep itu ya Tegal saja itu, udah kaya raya, ya. Duitnya di mana-mana, habis itu mulai bisa mendikte pemerintah karena mereka mulai power kan, gede gitu. Nah, dari mana ini saya bilang gitu? Kalau kayak gini, udah kalau dijual melalui negara, maka nanti mereka akan panik loh. Karena apa? Kalau sekarang misalnya ini ya misal yang benar juga, jualnya ke Singapura, pemiliknya dia juga di Singapura. Labanya ya tipis-tipis saja lah, kasih lau petir pemerintah Indonesia dikit. Padahal pemerintah Indonesia itu yang barangnya yang dicolong tuh, yang diambil. Atau yang ngasih pemerintah juga kan uang mereka. Nanti dari situ baru dikeluarin faktur kepada negara yang dituju. Makanya buat transfer pricing atau under invoicing dalam macam dikecil. Jadi nyolongnya itu ya volume, ya pajaknya nilainya dikecilin. Ini yang tidak pernah disinggung ini oleh para pengamat-pengamat. Ini mau menertibkan supaya tax ratio-nya kita tinggi. Kalau bagaimana tax ratio-nya kita rendah, bahkan se-ASEAN kita paling rendah, bagaimana kita mau bisa bangkit? Nonsen itu mau bangkit itu. Ini yang mau dibenahin. Udahlah, bismillah saja. Amin. Mau jalanin ini caranya untuk meningkatkan. Karena ini sudah dibilangin, di-approach sama pegawai pajak, Pak inilah transfer pricing. Nanti kalau ketahuan paling cengengesan aja, ya adalah nanti lah kasih sedekah aja itu. Gitu-gitu aja lah kira-kira. Pokoknya ngerjain aja itu. Diomongin nggak bisa sadar-sadar. Tetap saja itu, nyolongin melulu. Di sini bilang ekspornya sekian. Ini kalau contoh volume ya. Negara-negara yang terima itu digunggung, loh itu bilangnya mereka impor dari Indonesia kok lebih besar. Wah ini berarti ini volume ditilap. Ya kan, harganya di sana kok gitu. Loh di sini kita kecil aja. Karena apa Singapura cukup majekin 10%, yang cuma untuk lewat aja 10% nggak apa-apa. Singapura alhamdulillah dapat 10% kan pajaknya. Kita yang ngasih, yang barangnya dicolong sampai hati juga itu. Nggak dibagi apa-apa itu pemerintah, makanya tax rasionya turun, growth-nya, pertumbuhannya turun. Lah terus saya bilang kembali lagi pertanyaan, untuk apa ini semuanya pembangunan? Bohong ini. Ya sudahlah saya bilang itu, tetapin aja. Kalau pemerintah sekarang mereka pada panik nih, waduh gimana nih, wah kalau mereka panik gimana? Mereka udah percaya, mereka punya permainan globalnya itu kan tinggi. Awas Indonesia
dolarnya sekian. Wah, kan nakutin juga. Panik kita kan, apalagi ratingnya, waduh, indeksnya segala macam. Ya saya memang kadang-kadang saya ini yang suka, ya sudahlah saya tanya aja mas saudara-saudara, ada yang punya saham nggak di sini? Nggak ada, saudara punya saham juga enggak lah, ya kan? Punya saham juga enggak. Emang itu simbol-simbol yang udah dipakai sedemikian rupa untuk memerangkap kita lama, ya kan? Jadi kita nggak bisa apa-apa kayaknya. Aduh takut ini, deg-degan lagi, rating kita turun, ini turun. Bahkan sampai akuntan saja harus 4 besar, the big four. Pernah dengar kan istilah big four? Akuntan 4 besar. Terus aja dipegangin aja kita. Kita jadi kayak si dongo aja itu. Lah kalau contoh yang ekstrim lain apa? Iran lah capek udah. Di embargo, disanksi dari mulai negeri yang cuman paling jualannya karpet, apa minyak zaitun palingan gitu. Udah nggak bisa apa-apa dari mulai napasnya, tapi rakyatnya emang ulet. Sekarang udah luar biasa itu. Bisa bangkit. Dia sekarang kursnya berapa? Ada yang bisa tahu kursnya rial Iran itu? 0. Nggak penting kata dia, penting rakyatnya makmur, semuanya makmur, murah. Apalagi kalau Indonesia ini semuanya ada, alah nanam dalam rumahnya aja, di depan rumahnya udah subur. Gitu. Ya kalau kita udah gitu, makanya orang asing udah bilang, hati-hati Indonesia jangan diembargo, nanti kita kayak Iran tuh Indonesia. Jangan paling takut ngembargo Indonesia, karena kalau bangkit, nah dia bisa bangkit lebih cepat dari Iran. Nggak struggle kayak Iran tuh setengah mati. Semuanya ada di Indonesia nih, wah bisa luar biasa gitu kan. Baik Pak Fuad. Gitu. Saya ingin menyela sedikit Pak Fuad. Ini menarik tadi Pak Fuad sudah menyampaikan soal under invoicing dan lain-lain tadi. Ada pertanyaan kritis bahwa kalau memang kita sudah tahu, bahkan disebut bahwa sampai 15.000 triliun under invoicing, entah datanya dari mana. Katakanlah jika memang pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo bisa menyebutkan data itu, kenapa kita langsung jumping, walaupun saya juga sepakat dengan bahwa kita harus menegakkan pasal 33, tapi kenapa kemudian justru tidak dilakukan penegakan hukum secara masif terhadap pelanggaran under invoicing yang katanya 15.000 triliun itu Pak. Itu untuk memberikan sinyal kuat kepada masyarakat saya kira. Kita ini untuk menetapkan pajak ya. Kan itu aplikasinya kepada pajak kan nanti satu-satu. Itu memang macam-macam problemnya. Problem kita dalam negeri juga banyak, problem birokrasi juga banyak gitu loh. Tapi untuk menetapkan itu ya memang harus tahu satu-satu kan. Kalau global memang udah ketahuan benar itu. Kalau terapin satu-satu itu nanti ada oknum ini, ada oknum ini, ada oknum ini, itulah kesulitan teknisnya itu. Saya tahu betul itu kesulitannya itu. Tapi sebetulnya kalau sudah diniatin benar, insya Allah itu bisa jalan. Makanya harus disikat tuh semua orang-orang yang nggak benar ini juga harus satu simultan ini pekerjaannya ini. Yang nggak benar-benar dirapiin. Makanya maaf ngomong ya, itu di rootnya apa? Dan antara sumber daya apa? Yang untuk ekspor, ya itu kan orang asing juga. Mungkin itu juga satu kejutan juga dari pemerintah itu udah kasih Indonesia nanti main-main lagi nih, cobalah kasih orang yang serius, coba orang asing itu kan dicoba dulu. Gitu. Itu untuk penyelamatan. Tapi secara makro kita lihat betul. Tadi kembali pertumbuhannya nggak ada, lebih kecil, tax rasionya malah turun, padahal alamnya sudah dobok-obok. Demikian rupa harusnya kan bangkit. Luar biasa kita, ya kan? Jadi ya itulah secara makronya jawabannya begitu. Ya kalau mikronya kita pergi satu-satu itu nanti lebih susah lagi itu. Baik. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita, ini politikus paling keren ya kan di Senayan, Bung Mardhani Alisera. Bung Anda kemarin hadir ya, saya lihat di waktu Pak Prabowo, itu mic bocor ya? Mic bocor. Dasko bilang, jangan itu, Dasko kartu kuning itu ya. Jangan sampai Pak Prabowo teriak hidup Jokowi ya kan. Kacau juga nih makanya. Itu pernyataan paling jujur itu saya kira kan. Saya mau minta pandangan dari Bung Mardhani.
Anda di sana dan tentu merasakan suasana kebatinan ketika Pak Prabowo pidato, ya ada yang menyebut Prabowo itu kan reinkarnasi Bung Karno lah gitu kan. Kalau beliau pidato itu membangkitkan. Bagaimana Anda membaca atau menafsirkan pidato Prabowo kemarin di parlemen? Silakan. Kasih. Ini mohon izin yang datang duluan, Kang Deddy, Asbah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya hadir dan kita buat tebakan. Sebelah saya tuh Johan. 1 jam, enggak 2 jam. Ternyata betul, 1 jam 50 menit itulah. Tapi tidak ada yang ngantuk karena memang turun naik kayak roller coaster. Ya, kalau saya banyak tepuk tangan walaupun saya ngeliat kiri kanan, kayak Pak Fuad tadi bilang banyak yang matanya kosong, saham saya gimana gitu. Yang punya saham kosong tatapan matanya. Tapi yang nggak punya tepuk tangan terus. Nah jadi kalau respon on the spot ya. Tapi memang Pak Prabowo menguasai panggung dan yang disampaikan dengan sebetulnya tidak berapi-api sih ya, malah turun naik selip humor, tapi itu sebuah pernyataan revolusioner bahwa negeri ini harus diambil balik kedaulatannya, khususnya di bidang ekonomi. Kita tuh sudah kelamaan dalam middle income trap countries ya. Tahun 86 zaman Pak Harto kita udah macan Asia loh itu. 86 ke sekarang 2026, 40 tahun kita jalan di tempat. Selama ini everything is going business as usual. Nah, Pak Prabowo ngambil 2 pilihan nih. Jalan normal, kalau di Quran ada dikatakan wahadainahu najdain, itu ada 2 jalan, yang mau jalannya normal atau jalan yang mendaki. Kayaknya Pak Prabowo ngambil jalan mendaki dan itu sesuatu yang di dalam negeri. Saya tuh langsung tanya, gimana ini tim pendukung Prabowo yang punya sawit, udah diomongin belum? Udah yakin. Nah saya pas baca Pak Dahlan Iskan. Ada ya? Pendukung Prabowo yang punya sawit ada? Setahu saya ada ya, Pak Fuad lebih paham lah gitu loh. Pas ngelihat, saya baca Pak Dahlan Iskan yang dor, ada. Saya yakin, tapi buat saya itu menunjukkan Pak Prabowo, Anda boleh dukung saya, Anda boleh melawan saya, tapi saya adalah tegas sekali berkali-kali. Saya disumpah oleh konstitusi untuk melayani rakyat. Nah jadi pilihannya 2, mengambil jalan yang berat dan beliau menegaskan revolusi senyap. Kalau tadi kenapa tidak melalui jalur lain? Pak Prabowo baru 1 tahun, jejaring kekuasaannya masih sangat terbatas. Kenapa Koperasi Desa Merah Putih ke Agrinas, 2 tahun diambil Agrinas, ya nanti mungkin akan diserahkan kepada KDM lokal, tapi sekarang diambil Agrinas. Memang polanya pola komando dulu. Karena ketika koperasi diserahkan kepada masyarakat yang baru, ya kemungkinan penyertaan modal negara, dana himbara tuh teman-teman pengamat berantakan. Tapi dengan diambil Agrinas, bahkan buat saya cukup cerdas Pak Fuad, menjadi manajer koperasi itu pegawai BUMN, sehingga memang aksi korporasi dan teknokrasinya jalan, tapi ruhnya ruh koperasi. Nah ini memang eksperimen yang luar biasa. Dikatukan lagi dengan MBG. MBG banyak ditolak, saya juga nolak MBG Pak Fuad awalnya itu. Tapi ketika dijelaskan bahwa ini adalah revolusi bagaimana mengembalikan ekonomi ke desa, sekarang saja sudah 30% harus diambil dari siapa namanya, kecamatan terdekat, lama-kelamaan akan ada penguatan di tingkat lokal. Benar, kritik teman-teman bahwa ini dinikmati oleh para pemilik modal, benar, saat ini. Tapi ketika kemudian kebijakan itu semuanya ada di MBG, yang punya uang MBG, yang ngatur adalah BGN segala macam, nanti pelan-pelan akan ditransfer menjadi sesuatu gerakan yang, karena ketika gambarin Pak Prabowo kayak gitu, ini sesuatu yang sifatnya pendekatan top down sangat kuat, yang harus segera dibangun partisipasi publik. Yang harus dibangun adalah bagaimana hidupnya geliat ekonomi di tingkat lokal. Nah itu yang mungkin fase berikutnya.
Kalau sekarang adalah fase melawan para raksasa, kembalikan semua sumber daya, pasal 33 benar-benar dikutip dengan sangat seksama, bawa balik, mudah-mudahan dengan ini kita bisa keluar dari middle income trap countries menjadi developed countries, tapi tidak mudah, dalam dan luar tantangannya sangat besar. Bung Mardhani, bagaimanapun juga kondisi rupiah hari ini, kita kembali ke tema kita ya. Para ekonom sepakat, walaupun mungkin ada yang tidak sepakat, bahwa nilai atau depresiasi nilai tukar mata uang bagaimanapun itu mencerminkan fundamental ekonomi sebuah negara. Mungkin Anda setuju juga ya dengan pendapat itu. Nah, dengan penurunan yang berlangsung signifikan, kalau tidak salah ketika Pak Prabowo dilantik pada Oktober 2024, itu nilai tukar di kisaran 15.200. Sudah terjadi penurunan, saya hitung sampai hari ini itu sekitar 16%. Dalam waktu setahun lebih itu sudah 16%. Itu luar biasa ya. Mencerminkan. Belum lagi bahwa ada banyak masalah perang yang menyebabkan harga BBM dunia 2 kali lipat dari harga patokan di asumsi di APBN. Sementara kita kan net importer yang besar ya, sekitar 1 juta barel per hari. Produksi kita cenderung turun sekitar tidak sampai 700.000 barel setahu saya. Targetnya 700. Utang jatuh tempo setiap tahun, nanti mungkin Dipo lebih paham, itu pokoknya 833 triliun, bunganya hampir 600 triliun. Jadi kalau gampangnya begini, kalau saya sebagai kepala keluarga pendapatan saya sebulan itu 5 juta, maka saya 1,5 juta sampai 2 juta itu untuk bayar pinjol lah kira-kira gitu kan. Yang 3 juta buat bayar listrik, buat bayar SPP anak saya. Anda melihat ini bagaimana ini? Dan kalau ini tidak diatasi, saya kira bukan tidak mungkin kekhawatiran banyak pihak. Jangan-jangan dolar sampai ke 20.000. Bung Mardhani gimana? Yang pertama tentu ini adalah efek dari kebijakan Prabowo yang populis dan tidak nurut kepada asing. Pengangkatan Pak Purbaya menggantikan Bu Sri Mulyani menurut saya itu salah satu bukti. Era quote and unquote the good boy of Indonesia itu sudah berakhir. Dan itu karena sejak itulah makanya sekali lagi quote and unquote serangan asing mulai dari Dipo bisa jelaskan Standard & Poor, S&P, kemudian Fitch, semuanya tuh terus sehingga pelan-pelan modal asing keluar di bursa kita ya. BCA yang sedemikian sehat sekarang ambruknya kayak gitu, walaupun saya nggak punya sahamnya juga itu loh walaupun. Nah, sehingga ketika dan kalau Dipo lebih paham, kita kan paling 1.000 sampai 2.000 triliun lah. Kumulasi saham kita tuh, dan mayoritas asing. Sehingga ketika memang ada orkestrasi asing hukum Indonesia karena tidak follow the books adalah versinya mereka bahwa Indonesia menjadi tempat untuk ngembangbiakan uang dengan segala macamnya. Sekarang Pak Prabowo berubah. Pada saat yang sama betul tadi ya, dengan impor kita kan substitusi impor kita tinggi. Minyak belinya pakai dolar dan segala macamnya sehingga tekanan terhadap neraca devisa kita tinggi. Akhirnya rupiah terus turun. Nah tinggal memang Pak Fuad ini how low can you go nih. Selama yang saya apresiasi BBM tidak naik. Yang subsidi dan Pertamax. Itu kelas menengah nggak keganggu, kelas bawah nggak keganggu. Subsidi lainnya tetap berjalan, BPJS tetap jalan segala macam. Selama ini terjaga, maka jumlah orang yang terganggu oleh kenaikan itu terbatas pada kelompok tertentu yang menurut ekonom yang ikut sama Pak Prabowo ini masih manageable. Tapi ketika manageable ini mulai masuk kepada era emosional, maka itu bisa berbahaya. Tapi saya melihat kemarin tuh dengan Pak Purbaya, selama ini siklus neraca APBN itu spending itu baru mulai April, Mei, Juni. Sekarang dari Januari itu udah digenjot itu loh. Makanya defisit cukup tinggi nih. Tapi memang Pak Purbaya pengen muter dari awal aja biar jalan. Jadi
ini akan terus, mudah-mudahan crossingnya adalah semua pengorbanan yang dilakukan Pak Prabowo dan tim ekonomi itu yang melawan against the old books of Indonesian economic itu tiba-tiba mulai tumbuh harapan-harapan baik, PDB-nya naik, rasio pajaknya naik, kemudian daya beli naik, kemudian lapangan pekerjaan tersedia, pelan-pelan itu ada, maka akan dengan sendirinya kondisi Indonesia mungkin bukan cuma berjalan pelan tapi bisa melompat gitu. Baik, rupanya saya salah membaca situasi nih Pak Fuad. Saya pikir Partai Keadilan Sejahtera ini berada di luar pemerintahan, ya kan? Tapi dari pernyataan Mardhani hari ini kelihatannya sudah ngopi-ngopi ini di Kertanegara atau apa yang ini. Nggak begini maksudnya. PKS gini. Kita tetap kritis dan konstruktif, tapi saya tuh ketemu Purbaya kemarin. Pak Purbaya dolar 15.000, nggak ada yang suka dolar 17 itu loh. Kalau 15 pasti. Kita itu dulu ya, waktu masih boleh dibilang manage fixed exchange rate lah ya, atau manage floating rate itu, kita kadang-kadang devaluasi kan. Iya. Karena rupiah ini kita devaluasi ekspor kita naik, kita jadi nurunin nilai. Dan banyak negeri yang menurunkan nilai rupiahnya, nilai mata uangnya maksud saya, itu dengan senang hati dan diam-diam itu. Gak kayak kita maunya nilainya rupiahnya itu kuat. Kalau kita kuat bener, hati-hati juga kita. Ekspor kita bisa nggak tumbuh, impor kita subur. Makanya dulu didevaluasi, sebentar-bentar devaluasi oleh Pak Harto kan, dengan devaluasi. Sekarang sebetulnya kita devaluasi juga tapi pelan-pelan ya, namanya depresiasi gitu kan. Tapi kita diributin, ya memang begitulah namanya. Tapi kalau udah kayak ya ada negeri yang sama sekali, ini kan ada dua negeri yang ekstrim nih. Contoh yang paling ekstrim itu Iran, saya bilang itu ya. Iran itu nggak peduli itu. Indeks harga saham, nilai mata uangnya, pemerintah, prek kata gitu, disanksi prek, gitu, apa semuanya, dia jalannya hidup makmur subur gitu ya. Nah, kita yang apa-apa itu masih pakai simbol-simbol kayak gitu, wah panik hidupnya di ombang-ambing di situ aja. Nah kita itu mau ngambil jalan yang mana? Sekian. Nah nambahin dikit, kalau kami melihatnya gini. Minimal PKS yang saya pahami, Pak Prabowo lagi berjuang, niatnya baik. Jalannya bukan jalan yang follow the books, against the old book. Ini berat. Nah, catatan kami satu, segera hidupkan ekonomi kerakyatan. Segera. Ketika MBG jalan, tetapi yang MBG jalan, tapi pemodal yang masuk, kami lagi tunggu kapan waktunya MBG itu di switch menjadi gerakan ekonomi rakyat. Ke Presiden Merah Putih bagus, tidak banyak sejak terakhir sekali adalah Bung Hatta, presiden ataupun pemimpin negara yang punya komitmen kepada koperasi. Banyak kritiknya itu koperasi jadi-jadian karena top down. Tapi buat saya, sementara jalan dulu, tinggal habis itu bagaimana. Kami ketemu teman-teman Kementerian Koperasi, mereka pilot projectnya jalan. Di pesantrennya jalan, mereka jalan. Memang ini resiko, hampir nggak ada koperasi yang berhasil. Pak Prabowo ngambil jalur itu bukan pertimbangan ekonomi dan pragmatis semata, ideologis juga. Nah buat kami ini baik. Jadi buat PKS ini niat baik, tapi catatannya niat baik harus dengan cara yang baik. Transparansi, akuntabilitas, merit system, tidak ada intervensi politik, tidak ada kepentingan politik. Itu yang nanti akan menjamin proyek besar ini tumbuh subur, membawa manfaat buat rakyat. Itu. Baik. Terima kasih Mardhani. Ini di sebelah kita juga sudah ada Bung Deddy Kurniasyah. Beliau Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion. Anak muda yang cerdas. Ini dari kampung nih Pak, dari Aceh ya kan Pak. Beliau, saya kira pandangan-pandangannya menarik. Saya ingin diskusi dengan Bung Deddy soal situasi sebenarnya di rakyat, Bung Deddy. Gini. Ini tadi kan ini nih Mardhani, Pak Fuad ya kan Dipo ya, beliau bisa bicara banyak hal, tapi bagaimanapun termasuk saya ini adalah bagian dari elit sebetulnya. Ini kami berempat elit. Kami bisa ngomong macam-macam. Kami di rumah masih ada beras, di rumah saya masih ada telur, masih ada garam, masih ada kecap.
anak saya masih bisa makan di mall. Anak saya kalau nggak suka masakan mbaknya, GoFood, kan gitu. Tapi mungkin Bung Deddy bisa ceritakan bahwa faktanya hari ini pinjol itu udah 110 triliun. 110 triliun dengan bunga yang sangat mencekik. Dan yang kita berempat alhamdulillah nggak ada catatan pinjol. KPR udah lunas gitu kan. Tapi rakyat yang meminjam 110 triliun itu fakta hari ini Bung Deddy. Dan itu nggak main-main. Kita bisa bertemu kalau kita nongkrong di terminal di mana, itu memang kondisi tidak seperti yang ada di kalangan elit lah. Bagaimana Anda membaca situasi di lapangan? Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Ini yang saya hormati, ini Ayahanda Setiardi. Terima kasih banyak undangannya, Kanda Mardani, Ayahanda Fuad dan Bang Dito. Jadi pada periode Oktober 2025 kemudian sampai Maret 2026 itu Indonesia Political Opinion itu melakukan survei secara berkala. Salah satu materi survei yang selalu ada dalam dalam studi itu adalah soal persepsi ekonomi. Dan persepsi ekonomi itu disandarkan pada dua hal. Satu adalah persepsi ekonomi dari responden terhadap kondisi nasional. Yang kedua adalah persepsi ekonomi di tempat responden tinggal. Nah, yang menarik adalah ketika pertanyaan mengenai bagaimana kondisi ekonomi secara nasional menurut responden atau menurut masyarakat itu punya kecenderungan yang cukup baik. Oktober 2025 itu yang menyatakan baik dan sangat baik itu totalnya di 31%. Yang menyatakan cukup itu hampir 40%. Sehingga kalau di total gitu ya, kalau diklaim sebagai kondisi ekonomi baik itu bisa mencapai 70 persenan yang menyatakan baik kondisi ekonomi dalam perspektif nasional oleh responden yang mungkin dia tinggal di daerah di desa begitu ya. Nah, yang kedua adalah terkait dengan kondisi di pedesaan. Bagaimana kondisi ekonomi di tempat responden tinggal. Nah, menariknya adalah ternyata presentasinya berbeda. Kalau persepsi responden terhadap kondisi ekonomi nasional itu dia nyatakan dengan kondisi yang baik itu tinggi, itu karena pengetahuannya adalah pengetahuan yang mungkin dari media massa, media sosial, kondisi-kondisi orang lain, bukan dari kondisinya dia. Tapi begitu ada pertanyaan tentang bagaimana kondisi ekonomi di tempatnya tinggal, itu rendah sekali. Jawaban baik, sangat baik, itu hanya mencapai 28%. Artinya mayoritas dia mengakui bahwa kondisi ekonomi saya itu tidak baik. Tapi kalau ditanya bagaimana kondisi ekonomi Indonesia secara nasional, dia akan jawab baik. Sehingga ada kontradiksi di situ. Bahwa pengetahuan mereka tentang Indonesia yang baik itu tidak terdampak pada kondisi kehidupan yang setiap hari. Nah, ini menurut saya yang cukup dilematis, artinya bahwa ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah aktivitas-aktivitas politik pemerintah dalam kebijakan, termasuk juga dalam kinerja, itu semacam echo chamber namanya. Echo chamber itu artinya ya misalnya Presiden Prabowo Subianto atau mungkin Menko Ekonomi Pak Airlangga Hartarto atau bahkan mungkin Menteri Ekonomi menyatakan kondisi ekonomi kita kuat, pertumbuhan kita positif, pertumbuhan kita bagus, itu yang menikmati kesenangan karena faktor bagus, persepsi bagus itu ya hanya sekitar itu saja. Sementara masyarakat luas itu tidak merasakan dampak dari ekonomi yang kuat itu, kami tidak merasakan. Nah, kira-kira begitu. Sehingga kritiknya tentu adalah bahwa tata kelola kebijakan politik di Indonesia itu belum termanage dan belum terdistribusi dengan baik terhadap aktivitas masyarakat di tingkat bawah. Kebijakan-kebijakannya mungkin hanya kebijakan-kebijakan parsial atau kebijakan-kebijakan yang besar, tapi dalam detail kondisi ekonomi di masyarakat, itu yang hari ini sebetulnya masih menjadi pekerjaan yang sangat berat sekali. Yang kedua adalah terkait dengan kondisi hidup individu masyarakat Indonesia. Jadi kondisi hidup individu itu seringkali memang
mereka tidak merasakan dampak dari kerja kolektifnya pemerintah, baik itu kalau disandarkan pada pemerintah daerah maupun pada pemerintah pusat. Nah, ini yang jadi masalah. Bahkan dalam kategori catatan survei ketika kami pecahkan lagi respondennya, misalnya hanya mengambil persepsi dari kelompok tani, hanya ambil persepsi responden dari kelompok nelayan, itu juga cukup drastis perbedaannya terhadap persepsi kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi di tingkat petani itu justru lebih memprihatinkan. Kenapa? Karena mereka tidak saja kesulitan dalam hal produksi atau penjualan, mereka juga kesulitan dalam hal mereproduksi ulang ketika mereka selesai panen misalnya. Nah, itu terjadi di banyak tempat. Kalau misalnya tadi disinggung misalnya, ada beberapa orang yang sebelum Presiden Prabowo Subianto pidato, pemilik saham, termasuk kelompok-kelompok konglomerat sawit yang sangat sejahtera sekali. Bapak Ibu bisa cek harga sawit hari ini di tingkatan petani ya. Itu mungkin yang harganya di atas 3.000 atau maksimal 3.200-an, 3.400 per kilonya gitu ya. Karena sawit kan dihitung kilo. Itu hanya di beberapa daerah saja. Di Sumatera saja misalnya, kalau di tempat kami di Aceh itu bahkan terkenal sebagai harga sawit paling murah, Bang Mardhani. Harga sawit di Aceh itu mungkin di bawah 3.000, hanya 2.900, 2.800. Di Jambi sudah di atas 3.000. Kadang-kadang petani di Aceh merasa, loh kok bisa di Jambi lebih tinggi, kira-kira begitu kan. Nah, itu artinya apa? Artinya bahwa kolektivitas kebijakan ekonomi pemerintah pusat itu faktanya juga tidak merata. Artinya kita tidak perlu jauh-jauh bicara harga BBM di Papua yang memang sangat jauh sekali dari sisi distribusi. Yang dekat dengan Pulau Jawa saja, Sumatera bagian ya Lampung, Bengkulu itu kan dekat kan, masih dekat kan. Itu saja sudah terjadi perbedaan yang sangat mencolok. Belum lagi nanti bicara soal harga karet dan segala macamnya. Nah, artinya apa? Artinya kebijakan-kebijakan politik ekonomi kita itu memang memerlukan penguatan. Salah satunya adalah sebisa mungkin kebijakan politik itu semestinya fondasinya adalah fondasi yang kerakyatan, betul. Yang mungkin dicita-citakan oleh presiden, memulai dengan MBG dan koperasi, mungkin iya. Bahkan Kanda Mardhani juga punya optimisme itu, walaupun beliau juga belum punya kepastian. Artinya subsidi pusat ini sampai kapan kan beliau sendiri tidak tahu kan. Hanya saja beliau optimis bahwa sekarang dikendalikan oleh pusat, mudah-mudahan nanti ketika sudah bergulir, semuanya sudah bagus, infrastruktur kebijakannya bagus, mungkin semuanya akan stabil. Tapi yang jadi persoalan kalau kacamata politik kan tidak bisa begitu. Kacamata politik itu harusnya sudah bisa dilihat per hari ini. Apa yang dilakukan oleh parlemen, apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal kebijakan hari ini, itu akan menggambarkan 1 tahun bahkan mungkin 5 tahun ke depan. Kalau misalnya program-program pemerintah yang disangka atau mungkin dicita-citakan mampu mendongkrak kondisi ekonomi nasional, kan kondisi ekonomi nasional itu pasti muaranya karena dari bawah. Di semua negara itu pasti dari bawah dulu. Saya kasih contoh misalnya yang paling dekat dengan kita lah. Tidak perlu negara yang maju, negara yang sesama Melayu sajalah, di Malaysia sajalah. Harga kangkung itu tergantung dari pemerintah. Itu harga kangkung. Di Indonesia tidak. Indonesia komoditas yang paling penting sekalipun belum tentu yang dikatakan oleh pemerintah pusat sama dengan kondisi di bawah. Kenapa? Karena itu tadi ada konstitusi yang tidak dijalankan. Dalam bahasa ayahanda tadi itu, ekonomi kita inkonstitusional. Kenapa? Ya karena dikuasai oleh konglomerasi. Jadi kalau kritiknya agak ekstrim itu, Indonesia itu hampir separuhnya mungkin adalah dikuasai oleh swasta, kira-kira begitu. Jadi tata kelola pemerintahannya perlu diperbaiki, kebijakannya juga perlu diperbaiki. Dulu ketika Presiden Prabowo Subianto belum menjadi presiden, memang banyak pidato-pidato Presiden Prabowo Subianto itu yang punya optimisme yang sangat tinggi sekali. Bahkan punya kecenderungan beliau itu terkesan berani memboikot diri. Nah, tadi Ayahanda Fuad bilang bahwa jangan sampai asing mengembargo Indonesia, bukan karena faktor kita tidak ingin diembargo, tapi asingnya sendiri juga khawatir kalau mengembargo sehingga itu bisa memantik kebangkitan kita, kan gitu kira-kira. Nah, Presiden Prabowo itu punya kecenderungan memboikot diri ya. Artinya sebelum diembargo, beliau sepertinya
saya akan boikot asing lah dengan kebijakan yang baru, hasil sumber daya alam di Indonesia tidak boleh dijual secara langsung sehingga supaya asing tidak menentukan harga, kira-kira begitu. Nah, ini saya kira bagus. Tapi yang jadi masalah adalah politik kan tidak bisa bersandar pada pidato. Politik bersandar pada kebijakan. Nah, kita tinggal tunggu nanti Kanda Mardhani Alisera dan teman-temannya di parlemen apakah menyambut pidato itu dengan gerakan kebijakan yang bagus untuk memperkuat kondisi ekonomi kita supaya fundamental ekonomi kita kembali pada rakyat atau tidak. Kalau ternyata nanti Kanda Mardhani di parlemen tidak melakukan itu, ya sudah, maka saya tidak berharap atau saya tidak memprovokasi untuk pesimis begitu ya. Tapi sepanjang kebijakan itu tidak dilakukan, maka kondisi ekonomi kita hingga ke depan pun ya tetap akan begini. Nanti pemilu 2029, kalau ada pemilu 2029, ganti rezim akan sama lagi kira-kira begitu. Kenapa? Karena mereka hanya sekedar formalitas, hanya sekedar saya jadi presiden ya sudah, sepanjang 5 tahun jadi presiden, tidak ada yang ganggu, sudah nanti diulang lagi di pemilu. Jadi hal-hal yang revolusioner itu sebetulnya kita harapkan begitu kira-kira. Baik, saya harus disclaimer dulu nih Pak Fuad dan teman-teman yang lain. Deddy Kurniasyah ini doktor muda, dosen di Telkom University, ini beliau direktur eksekutif Indonesia Political Opinion. Jadi di dunia ini Pak Fuad, lembaga survei itu ada 2. Satu lembaga survei yang bisa dipesan, survei, kan. Nah, satu lembaga survei yang independen. Nah, saya kira Bung Deddy ini masih yang kedua lah, kira-kira. Makanya penjelasannya seperti ini. Jadi maksud saya, kalau Ayahanda Fuad ingin menangkap bagaimana persepsi publik yang realistis, saya kira ya boleh lah ya kan ngobrol sama Bung Deddy. Saya kira begitu. sedikit promosi ya kan. Terima kasih Bung Deddy. Saya ingin kembali ke Dipo ini. Tapi sebelum kembali ke Dipo, bagi pemirsa yang baru nonton live streaming ini, jangan lupa subscribe Obor Rakyat Reborn. Bung Dipo, sebelum ini gonjang-ganjing rupiah, sebetulnya sebelumnya sempat, saya backgroundnya wartawan dan saya tahu mana yang bisa dipercaya, mana yang enggak. Saya cukup inilah. Jadi saya nggak bisa dipengaruhi, itu ini asing, itu nggak bisa. Saya cukup clear lah. Ada satu media besar yang menjadi rujukan kita bersama dan menjadi bacaan saya lama di Ekonomis, itu suka atau tidak suka agak miring menyebut kondisi Indonesia hari ini. Dalam bahasa gampangnya kita terlalu boros kali Pak ya, dan yang menarik juga authoritarian. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Silakan. Ya, mungkin pertama saya mau jelaskan sedikit bahwa mungkin kekhawatiran on topic dulu ya soal 98 itu saya rasa cukup kecil. Karena kalau 98 kita 4.000 langsung 16.000 gitu. Sekarang sudah banyak instrumen macam-macam, jadi tidak mungkin naik cepat, ya kan? Itu sebenarnya baik dan buruk, ya kan? Mungkin kalau buruk bulan ini susah, nanti bulan depan susah lagi. Tetapi baiknya pemerintah itu sebenarnya ada waktu untuk koreksi. Gitu. Jadi ini sebenarnya jangan jadi kesempatan yang dia sia-siakan. Lalu kedua tadi soal The Economist ya. Saya juga mau klarifikasi sedikit ya. Jadi memang kita perlu pisahkan antara tadi framing asing sama beberapa hal yang fundamental. Ya kan, saya setuju sama Pak Fuad sama teman-teman. Kalau saham mungkin jelas lah, itu tidak penting. Tetapi kalau soal rupiah ataupun surat utang, ya kan, terutama rating agency itu cukup penting. Kalau rupiah karena ya banyak sekali industri yang bergantung impor, ya kan. Kalau di desa ya jarum pakai impor, ya kan banyak lah. Lalu kalau surat utang resikonya apabila ya cost of money ya. Jadi misalnya resikonya naik, artinya bunga pinjaman seluruh naik. Artinya apa? Cicilan KPR naik, cicilan perbankan naik, cicilan dunia usaha naik. Jadi itu resiko menurut saya cukup tinggi. Karena artinya apa? Kalau itu terjadi, ekonominya kan duit muternya makin kecil. Kita bayar cicilan makin mahal tapi gaji sama gitu penghasilan. Jadi saya rasa kita perlu pisahkan sedikit ya. Nah, mengenai ekonomis ini menurut saya cukup menarik ya. Again, betul mungkin ada sisi dia dari perspektif asing. Tapi kalau saya melihat memang Pak Prabowo di wawancara bilang the market does not understand me. Artinya apa? Pasar tidak memahami saya.
ya kan. Dan saya rasa itu yang terjadi saat ini. Karena gimana pun juga ini adalah model ekonomi baru, ya kan. Pak Fahri Hamzah menulis bagus sekali ya, neoliberal melawan Prabowonomics ya. Saya rasa itu bagus sekali. Tetapi kalau saya bertanya-tanya sebagai ekonom, kenapa Pak Fahri Hamzah yang menulis? Kenapa bukan tim ekonomi? Jangan-jangan tim ekonominya nggak ngerti gitu. Kalau saya nangkepnya gitu, jujur. Itu tulisannya menarik sekali, ini sekali. Tetapi dan saya rasa ini adalah masalah yang ini ya. Soal tadi pemahaman tadi, Prabowo bilang pasar tidak memahami saya. Ya kan? Mungkin Fahri Hamzah dia mengerti secara ideologi, secara apa dia memahami Prabowonomics itu apa. Tetapi secara ekonomi kita melihat eksekusi loh. Ini kok nggak nyambung. Contoh ke tadi Pak Fuad cerita soal ekspor. Saya rasa tidak ada orang Indonesia yang menolak pasal 33. Ya kan, saya tidak percaya itu ada orang Indonesia yang bisa menolak pasal 33. Tetapi masalahnya, ya kan, kalau kita melihat itu ada 3 level, Bang. Gimana mungkin di Presiden ini terjadi. Di atas ada visi pasal 33. Kedua ada strategi, ya kan, kebijakan apa yang dikeluarkan, ya kan, apa diskusinya, apa dampak terhadap masyarakat. Lalu yang ketiga adalah personnel, siapa yang in charge. Nah ini terlihat sekali, ya kan, seperti misalnya MBG, tadinya buat ekonomi rakyat, yang dijalanin Pak Dadan, bukan ahli gizi, bukan ahli supply chain, ya kan. Jadi kalau misalnya yang terutama yang ini ya, tadi mumpung ada orang dalam nih, Pak Fuad. Jadi soal yang ekspor ini Bang, saya rasa spirit dan semangat itu orang Indonesia pasti cintalah Indonesia, pasal 33 pastilah kita setuju. Tetapi again masalah bukan di visi, tetapi di strategi dan personel. Ya kan? Itu terlihat sekali ketika perpunya keluar bahwa ini belum matang rencananya. Ya kan? Kebolong-bolongan ini justru sangat berbahaya karena ekonomi dunia lah lagi ujang-ganjing geopolitik. Jadi si rencana yang belum matang ini sudah dikeluarkan, itu bikin dunia usaha was-was. Ya kan, sedangkan iklim investasi itu kita harus keep ya. Jadi menurut saya kalau boleh spesifik nih, menurut saya ada beberapa poin. Yang pertama, contohnya kenapa terlihat belum matang soal ekspor ini, adalah soal geopolitik. Pak Erlangga sudah bilang, semua negara yang ekspor akan melalui si badan ekspor ini, kecuali Amerika. Ya kan, saya rasa di saat geopolitik seperti ini sangat berbahaya kita memilih posisi. Ya kan, karena kita sudah terlanjur tanda tangan BOP dan ART. Ya kan, saya juga dengar bahwa Kadin Cina itu kan sempat ramai ya, dia komplain. Kadin Cina itu kirim bukan surat pertama, tetapi surat kelima, gitu. Jadi kita apa ya? Saya rasa ada. Jadi itu dia. Jadi visinya oke. Ini kita lagi kebijakan nih, kebijakan masih. Jadi saya rasa sangat berbahaya kita memilih sisi di antara Cina dan Amerika ini. Kita baiknya non blok. Lalu kedua tadi ya soal kepastian usaha, ya kan. Jadi keluar hanya 3 komoditas, batu bara, sawit, ferroalloy. 3 bulan lagi kita review lagi ya kan. Loh kalau yang saya bisnis nikel atau bisnis apa kan semua jadi was-was. Masa tiap 3 bulan kita ada revisi apalagi. Dan ini kan nggak jelas ya komoditas apa ya. Bahkan ada beberapa kayak pengusaha tembakau atau kapas atau apa dia juga jangan-jangan nanti habis minerba kita nih gitu. Lalu yang ketiga adalah mengenai kejelasan si badan ini. Saya kemarin diskusi dengan Komisi 6, dia pun nggak tahu ini BUMN ekspor atau badan ekspor, ya kan? Apakah dia pass through atau dia juga trader? Kalau dia trader, dia ngambil harga berapa? Apakah dia menentukan harga menjual, harga membeli? Iya kan? Kita lihat di BPPC dulu ya kasus Pak Tommy, itu sangat jelas karena tidak profesional, dia akhirnya digenjot petani, ya kan digencet aja si petani, dirusak harganya. Gitu. Jadi menurut saya itu agak perlu clear ya. Kalau dia ngambil fee berapa? 5%, 10%. Ya kan? Lalu juga yang keempat menurut saya penting sekali adalah soal kepercayaan ini. Gitu. Jadi dia di bawah Danantara, sedangkan Danantara saat ini cukup tertutup mengenai akuntabilitas dan transparansi. Saya rasa ini masalah kepercayaan pasar ya. Gitu. Jadi kita ada entitas baru. Again tadi Bapak Bung nanya ya, kenapa kita tidak fokus di penegakan hukum, ya kan? Of course mungkin Pak Prabowo ada konsiderasi lain-lain, tetapi kalau saya melihat inti masalahnya sebenarnya bukan di detail-detail ini ya. Inti masalahnya adalah tadi, visi sudah jelas dari Pak Presiden, strategi kebijakan ini yang kayak kadang nggak clear. Ketiga adalah personel.
personelnya belum pas gitu. Jadi tanpa 3, dan ini terlihat di proyek-proyek besar semua, MBG, Kopdes, ya kan, dan Antara, dan jadi mungkin sekarang si ekspor ini. Jadi ada terlihat jelas sekali kebolongan di ekspor ini, ya kan. Kalau saya sih, saya bilang tidak ada orang Indonesia rasanya yang akan menolak pasal 33. Kalau memang mau gas aja, ya kan, mau taruh 20 komoditas, 50 komoditas nggak apa-apa, tapi jangan 3, nanti 3 lagi gitu. Iya kan, dicicil. Jadi semua tiap 3 bulan, aduh apa ya, jangan gue kena nih gitu. Ya, ketidakpastian usaha, iklim investasi, mungkin dari saya segitu aja Bang. Baik, saya ingin men-challenge sedikit nih, Dipo. Anda tadi bilang tidak bisa dibandingkan dengan 98. Saya ingat tuh waktu 98 tuh. Dari 2.500 Pak Fuad, tembus 5.000, cepat sekali, sampai ke 16.000, 21 Mei Pak Harto menyatakan mundur, 20 atau 21 Mei itu? 21 Mei Pak Harto mundur. Ya jangan juga, kalau mundur kan nanti yang ganti Gibran, repot juga kita Pak Fuad. Kan gitu kan, repot kita. Ya ini kan cerita Pak Harto ya, kita juga nggak mau. Tapi begini, saya ingin cerita, pasti kita semua tahu, kita pelemahannya katanya akan terjadi secara bertahap. Tapi kita tahu cerita, saya yakin Ayah Fuad, Pak Wazir juga sangat memahami tentang kodok yang berada di panci panas. Karena ketika dia dicemplungkan di air panas 70 derajat katakan, dia langsung loncat. Selamat hidupnya. Tapi kalau kodok dimasukin di air dingin, dipanaskan secara bertahap, dia nyaman. Dia nyaman pelan-pelan, tapi metabolisme tubuhnya hilang pelan-pelan. Sampai pada satu titik tertentu dia sadar, ternyata ini suhunya udah 70. Dia sudah nggak sanggup loncat. Saya khawatir Dipo, itu yang terjadi pada kita hari ini. Pelan-pelan naiknya, tapi lebih berbahaya. Gimana Bung Dipo? Iya, jadi mungkin tadi melanjuti ya, jadi kita ekonomi bagus apa segala, in konteks itu memang di triwulan 1 atau bahkan sampai April. Tapi again yang saya bilang ada 3 badai, memang pertama rupiah melemah, kedua inflasi dari luar negeri, lalu masalah fiskal. Nah ada beberapa yang pemerintah bisa hadapi, ada yang beberapa tidak. Tetapi yang soal harga naik, saya rasa di daerah kalau pelan-pelan sudah. Ya kan saya bilang, apalagi yang terutama yang import. Karena kan dia bisnis harus jalan kan, ya seperti tadi ya, suku cadang motor di bengkel-bengkel itu udah naik. Lalu juga beberapa makanan, beberapa produk itu sudah naik. Kalau saya melihatnya gini sih Bang, jadi ini masalah optimisme atau pesimisme aja. Ya kan? Jadi kita harus bertanya, ya kan sekarang ini kendali di pemerintah untuk mengkoreksi ekonomi ini. Karena kita tidak bisa mengharapkan swasta, karena lama kan, kalau swasta bikin kebijakan apa lama. Memang ada di pemerintah, yang jadi pertanyaan pemerintah apakah dia mau melakukan pembenahan atau tidak. Kalau saya melihatnya gitu, jujur. Ya kan, saya melihat misalnya tadi Abang bilang MBG bagus. Kita juga menunggu MBG kapan nih jadi ekonomi rakyat. Saya juga menunggu Bang, iya kan. Jadi ini loh, kalau misalnya dijalankan hari ini, ekonomi rakyat ya jalan gitu di desa. Ya kan cuma keputusan itu kan di tangan pemerintah. Jadi apakah bakal meledak apa enggak? Saya rasa tergantung seberapa kita percaya sama pemerintah. Ya kan, saya rasa pemerintah to be fair ya, saya merasa ada gini, kalau saya sih orangnya kalau salah saya kritik, kalau benar ya oke lah gitu. Jadi ini masalah pesimisme atau optimisme. Yang pasti kita sebagai orang luar pengamat, kita harus memberikan advice yang benar. Ini loh di lapangan, ya kan. Terlepas konflik atau apa, maksudnya kalau saya sih kritis itu jadi penting juga ya, ya kan. Apakah mau diterima apa enggak sarannya gitu. Saya rasa pemerintah sih nggak kurang orang pintar ya. Baik, Pak Fuad, kembali ini saya ke Pak Fuad nih. Tadi saya sepakat sama Dipo bahwa katakanlah singkirkan indeks harga yang kita tahu kita dikeluarkan dari MSCI dan lain-lain. Kurang kredibel lah, lah. Saya tapi sepakat juga dengan Dipo bahwa kalau soal nilai tukar ini Pak Fuad, kita nggak bisa main-main. Selain konsekuensinya juga berdampak langsung, tapi itu juga menurut saya sepakat bahwa itu mencerminkan fundamental. Teori kuno Pak Fuad lebih pintar dari saya. Beliau ini dari tahun 74 sudah lulus UGM, dan saya tanya tadi ijazahnya asli ya Pak? Ijazahnya asli katanya. Yang satunya dia nggak tahu. Pak Fuad saya tanya, kalau yang satunya itu asli nggak Pak? Oh saya nggak tahu kata dia kan gitu kan. Ya benar jawabannya kan. Tapi begini, nggak ikutan. Nah, ya kan. Tapi begini Pak Fuad. Pak Fuad lama berkecimpung di dunia ekonomi Indonesia sebagai menteri, sebagai dirjen dan lain-lain. Pak Fuad pasti setuju dengan teori kuno bahwa
Nilai tukar itu setidaknya 3 lah yang membentuk. Pertama, ya saya sepakat geopolitik, eksternal begitu kan. Tapi ada internalnya juga. Internal tadi seperti dijelaskan Dipo soal fiskal yang berat kita itu kan, utang kita jatuh tempo pokoknya 833 triliun dan lain. Dan satu lagi faktor trust. Itu juga secara psikologi mempengaruhi, karena saya yakin Pak Fuad paham walaupun ekonomi itu ilmu pasti, tapi ada ilmu nujumnya juga. Ini kan soal kepercayaan. Nah, Anda bagaimana ngelihat yang dua inilah ya, kalau geopolitik kita nggak bisa kontrol kan. Yang dalam negeri dan soal kepercayaan pasar ini bagaimana, atau kepercayaan masyarakat bagaimana? Pak Fuad, silakan Pak. Makasih Pak. Begini, saya lebih basic lagi nih ya. Kalau dolar itu ada pasarnya memang, dan sekarang kan sudah menjadi perdagangan uang. Tadinya kan uang kan cuma alat-alat pembayaran aja. Sekarang kan nilai perdagangan mata uang itu lebih besar daripada nilai perdagangan barang dan jasa. Jadi udah jadikan barang dagangan. Udah satu penyimpangannya seperti itu, udah luar biasa. Tapi uang itu sebetulnya ditentukan oleh supply and demand. Kalau memang yang butuh lagi banyak gitu ya, kembali ke basic itu teori gitu. Butuhnya banyak, persediaannya kurang ya, otomatis dolarnya naik harganya dan sebagainya, dan sebaliknya gitu. Tapi ada faktor juga yang ya kalau bahasa ekonomi apa ceteris paribus gitu ya, yang bisa lain. Misalnya apa? Ada pengompor-pengompor. Ini dolar bulan depan nanti bakal sekian, dolar bulan depan bakal sekian. Itu orang otomatis akan nyari dolar. Karena udah mulai dikompor dulu. Seperti kita lah, kayak ibu-ibu aja gini. Mas sekarang masih segram berapa? 3.000 apa berapa ya? Saya lupa. 2,7 emas 2,7. Nanti mau naik lagi loh, ini bakal naik lagi. Wah cepetan beli dah sebelum ini gitu kan. Nah, kan nggak bertentangan dengan teori supply and demand. Katanya kalau harganya naik kurang permintaannya kan. Ya seperti itu. Jadi ada faktor-faktor yang non ekonomi sebetulnya. Jadi kayak takut-takutin. Tapi beda dengan saham. Kalau saham itu prinsipnya juga kita kembalikan ke prinsipnya dulu. Saham itu adalah sebetulnya kalau mau dijual benar kan refleksi daripada perusahaan. Tapi kadang-kadang enggak tuh. Enggak ada apa-apa tuh, perusahaannya lagi biasa-biasa aja normal. Tahu-tahu harganya kayak skyrocketing. Itu karena ada pemain-pemain juga. Makanya saya pikir terus terang aja, biarin aja lah, yang untung dia juga, yang rugi dia juga, biarin perusahaannya toh begitu juga. Perusahaannya kan normal, ya kan? Kalau lagi ini ya sebenarnya ada kepada masyarakat, kepada rakyat, perusahaannya jualannya segitu, pekerjaannya begitu juga. Tapi tidak jomplang kayak begitu naik turun, itu kan orang yang mau jual beli saham. Makanya saya bilang, udahlah kalau untung dia, yang rugi dia, kita jangan campur tangan dah, biarin aja. Saya bilang gitu kan. Itu berbedanya dengan saham. Kalau rupiah memang terpuruk kita ya, artinya dalam arti kursnya. Tapi ya saya rasanya India lebih jelek lagi ya, India lebih jelek setahu saya kan. Lebih buruk daripada kita. Tapi itu biasa bulan depan mungkin berbalik lagi, yang Thailand atau yang Filipina seperti itulah begitu. Tapi yang penting kita ada upaya-upaya terus perbaikan. Pemerintah misalnya sudah perbaikan tadi. Dari defisit tadi kata Mas Dipo, dari 0,9 sekarang sudah 0,6. Kan luar biasa itu. Luar biasa perbaikannya dalam mengendalikan defisit gitu loh. Aja ada usaha perbaikan. Nah kalau revisi kebijakan, memang ini dikritik tadi oleh Mas Dipo. Ada benarnya, tapi ada juga masalah kalau kebijakan itu perlu selalu diwaspadai. Apalagi di pemerintahan ini yang ada perubahannya itu agak drastis ya, mau ke pasal 33. Dievaluasi, kalau nggak dievaluasi, tidak ada perjanjian dievaluasi, nanti takutnya ada sesuatu memang. Jadi perlu dievaluasi itu kebijakan supaya betul-betul update sesuai dengan keadaannya gitu loh. Jadi ada bagusnya juga gitu kan. Tapi yang penting saya cuma ingin menghimbau agar semua kita rakyat Indonesia benar-benar yang menyintai kedaulatan rakyat, kembali ke tangannya rakyat, adalah harus memang mendukung kebijakannya Presiden sekarang ini. Karena ini adalah untuk penegakan pasal 33. Itu yang sudah berpuluh-puluh tahun, yang mereka itu ya
gitu aja ketawa aja selamanya. Dan ini mulai sudah negeri ini sudah terus terang aja sudah tidak ada wibawanya. Kalau nggak digalakin kayak gitu, orang udah nyolongin di mana-mana ya, di ilegal aja di hutan lindung, di mana yang nggak hutan lindung udah banjir di mana-mana. Nanti ketahuan, nanti juga akan diputih karena ada teman kita lah kira-kira di dalam, kan begitu. Nanti jadi udah luar biasa. Dan rakyat itu sudah kayak bengong aja melihat keadaan kayak gini. Makanya ini perlu diambil tindakan. Nah, pengambil tindakan seperti ini sebetulnya belum tentu merugikan perusahaan-perusahaan. Kalau sekarang ini indeks akan begini, rupiah akan begini. Ya belum tentu juga, sebentar gue balik lagi, pasar emang dari dulu begitu, saya udah pengalaman dari tahun 98 segala macam begitu aja lah pasar itu. Belum tentu dirugikan mereka pemilik-pemiliknya itu. Karena apa? Mungkin kalau udah ada kebanjiran, ada apa, ya tanggung jawabnya berarti udah pemerintah karena udah milik pemerintah. Kita cuman kayak tukang upah pungut aja, kayak minyak kan. Minyak apa? Mereka adalah dikasih 35%. Tapi ada persoalan minyak nggak ada kan? Nggak ada persoalan minyak dikuasai ini, ada macam-macam kan nggak ada. Minyak hanya smooth aja sudah lancar. Nah kalau yang tambang-tambang segala macam dikuasai oleh pemerintah, yang swasta, ya kita udah dikasih 20% misalnya sahamnya ya. Udah kita sebagai pengelola tanggung jawabnya pemerintah, kita ongkang-ongkang aja lah dapat dividen kan lumayan. Kalau begitu. Tapi kalau sekarang ini kan udah nyerokin saja. Itu apa? Nyerok apa itu ya? Yang ngambilin begitu saja, gayanya petatang-peteteng kayak orang kaya kayak begitu. Ya emang udah kaya sih, ya kan? Tapi kalau coba dipanggil pemerintah, dari dulu presiden ke presiden manggil. Aduh Pak, aduh pegang kepala rugi kami Pak, hancur. Alah hancur apa, duitnya udah di luar negeri, udah dibawa ke luar negeri. Bohong aja itu mereka itu. Yakin saya itu. Gak bisa. Harus ditegakkan benar. Kalau minyak dapat berapa 35%, pantas sekarang mereka emang bisa rugi luar biasa. Ini ngambilin aja dari tanah. Kalau mereka itu terus aja yang kaya, saya tidak sentimen dengan mereka orang kaya. Tapi kalau kayak Elon Musk pakai apa otak lah ya. Siapa itu? Mark Zuckerberg apa? Otak. Si siapa? Bill Gates bisa pakai otak. Dan sekarang banyak yang lain-lain yang baru-baru. Yang luar biasa. Yang kemarin apa itu? Yang perusahaan AI itu sampai 400 miliar. Ya, 400 miliar lebih kalah semuanya itu. Anak muda, keringet aja. 400 miliar itu 2 kali APBN kita setahun. Ya kan? Itu boleh. Ini orang-orang ini cuman tambang aja, satpam juga bisa dikasih itu. Asal dikasih tambang satpam segala macam bisa itu. Nyerok-nyerokin aja nikel ini itu segala macam gitu kan. Ah, kalau mereka kayak Bill Gates segala macam itu kita appreciate. Betul, ini menyebabkan Indonesia itu skyrocketing, naik. Cuman kayak begitu aja ngapain kita? Nah itulah yang saya perlukan, orang yang berani. Dan saya kira Prabowo itu adalah berani. Mencoba mendobrak ini. Tapi untuk dobrak ini pada awalnya nih saya kata, luar biasa itu tantangannya. Digertak, gua turunin loh ininya. Gua rupiahnya gua bulan depan begini loh. Indeks sahamnya begini. Biarin aja kalau saya bilang. Udahlah, biarin aja udah. Nanti juga akan balik lagi, mereka perdagangannya mereka, duitnya mereka juga. Ya kan? Yang penting yang punya pemerintah aman, tidak dicolongin oleh pajaknya segala macam. Jadi memang ini awalnya akan susah, tapi akan smooth kalau udah jalan. Terima kasih. Sepertinya Pak Fuad ini kurang pas jadi Komut Main ID. Cocoknya jadi Menko Perekonomian, minimal Menteri ESDM lah. Ya kan, gantiin Bahlil ya kan, gimana Pak? Ya kan. Kalau ada tawaran seperti iya, saya kira. Jangan Pak Bahlil lagi di tanah suci ya kan, doanya juga manjur. Kalah Pak Fuad doanya di sini ya kan, doa di sana itu 100.000 kali ya kan. Bung Mardani, kita tahu bahwa Bank Indonesia itu secara konstitusi harusnya independen dan tugasnya penting, stabilitas moneter ya, Dipo ya, itu penting sekali. Tapi kita hari ini ya walaupun yang lain ada,
tiba-tiba tanpa angin, tanpa hujan misalnya, keponakan presiden ya kan, jadi deputi, ya kan. Kemudian ditanya soal background, ya saya bisa belajar lah, cepat belajar dia bilang. Nah ini terbuktikan bagaimanapun juga rupiah sekarang lagi berat ini. Nah orang jadi ingat lagi, wah ponakannya yang jadi deputi gubernur ya kan, ternyata rupiah tertekan. Ya juga ini soal sumber daya alam ini kita tahu kakaknya, bukan kakaknya, adiknya Pak Presiden, Pak Hasyim juga menjadi utusan khusus di bidang energi dan iklim. Ya kan, ya terkait lah energi kan. Ya satgas juga, satgas ini, satgas itu. Ini yang saya ingin saya pribadi banyak sepakat dengan Pak Prabowo. Tapi saya agak terganggu dengan hal-hal yang mungkin remeh seperti ini, ya kan, penempatan orang. Kalau misalnya Budi Jiwandono ditaruh sebagai ketua fraksi Gerindra, itu saya bisa maklum karena itu urusan internal partai. Tapi ketika jabatan-jabatan publik, saya tahulah Pak Fuad, saya suruh membuat list 500 komisaris BUMN yang orangnya si ini, insya Allah minggu ini saya bisa. Bisa saya. Nah, bisa. Dan sebagian besar itu saya tahu. Saya tahu siapa dia tuh, saya tahu gitu. Dan itu ngerinya apa? Untuk BUMN blue chip besar. Bahkan bukan komisaris, direksi. Saya tahu track record mereka. Nah, bagaimana? Jadi kita sudah mengawang-awang nih tujuan Pak Prabowo begini hebat-hebat. Tapi lagi-lagi the devil is in detail. Jadi celakanya itu di detail. Silakan Bung Mardhani. Ini anak Pak Fuad yang jawab ini. Oke, yang pertama tentu saya setuju bahwa merit system harus ditegakkan. Tadi saya katakan kami percaya Pak Prabowo punya niat yang baik. Berkali-kali selalu orientasinya ke rakyat, kebijakannya pro rakyat, bahkan pasang badan untuk rakyat. Tetapi kritik publik juga benar ketika ada isu-isu keluarga presiden masuk ke ruang publik. Tommy sama saya cukup dekat. Waktu Anies Sandi saya ketua tim, Tommy bendahara ya. Jadi kami tektokan dan punya kapasitas dan long story tuh dalam bab pengelolaan keuangan keluarga perusahaan-perusahaannya Pak Prabowo. Jadi kalau kapasitas tidak ada masalah, tapi publik wajar mempertanyakan karena isu KKN masih suka ada ya, isu tentang pelibatan keluarga bagaimanapun itu menjadi sesuatu yang sensitif. Saya setuju kalau Pak Prabowo betul-betul mempertimbangkan bab ini sehingga tidak mengganggu niat baik Pak Prabowo. Di luar itu semua, transparansi, akuntabilitas, merit system, termasuk partisipasi publik buat saya itu satu catatan. Terakhir, saya tetap lagi sedih nih, Pak Fuad nanti boleh sampaikan, otonomi daerah. Sekarang nih daerah tuh kering sumber dayanya. Bener, Undang-Undang Cipta Kerja itu mengambil otoritas dan anggaran daerah yang sebelumnya ada dengan Undang-Undang Ciptaker zaman Pak Jokowi. Sekarang dengan TKD dikurangi menjadi lebih berat lagi. Padahal kita tahu bahwa makin jauh jarak anggaran dengan end user itu transmisinya belum tentu semulus yang kita pikirkan. Bisa jadi ada decoupling dan lain-lain. Kalau saya lebih setuju, sekarang nih di Undang-Undang Pemerintahan Daerah 78% urusan itu diserahkan ke daerah. Pusat cuma 22%. Tapi kalau kita hitung anggaran 75% buat pusat. Cuma 25% untuk yang memikul beban 78. Ini kalau enggak segera, walaupun timnya Pak Prabowo sudah bilang, kan Koperasi Desa Merah Putih juga di desa, MBG juga di desa, sekolah rakyat juga di desa, desa petani nelayan juga di desa. Benar, tetapi manajernya atau pengguna anggarannya bukan daerah, tapi kementerian di pusat. Nah, antara kementerian pusat dengan daerah tuh kadang-kadang mensana in corpore sano. Lo kesana gue kesono gitu loh. Maunya daerahnya apa, dapatnya apa. Nah sehingga buat saya
harapannya Pak Prabowo segera mengembalikan otonomi daerah itu kepada teman-teman di daerah. 514 kabupaten kota, 38 provinsi itu harus dianggap sebagai tangan-tangan kepanjangan dari Pak Prabowo dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi. Begitu. Baik, ke Bung Dedi, saya masih menyambung pertanyaan saya ke Bung Mardhani tadi, bahwa saya yakin Anda sepakat dengan saya, ada banyak pandangan publik terhadap posisi-posisi yang berada di pemerintahan, baik itu di kementerian, lembaga, apalagi BUMN, itu diisi oleh orang-orang yang menurut publik tidak atau kurang pas lah, banyak sekali. Saya tidak ingin menyebut nama-nama, mungkin kalau Bung Dedi mau menyebut lebih suka saya. Anda menyepakati itu atau Anda punya pandangan lain? Silakan Bung Dedi. Ya, memang salah satu dilema kinerja pemerintah kita itu karena memang tata kelola politiknya memang cenderung tidak terdistribusi secara profesional, sehingga yang menjalankan kekuasaan itu hanya kelompok-kelompok kecil yang mungkin dalam secara teori disebut sebagai oligarki gitu ya. Kelompoknya itu saja begitu. Apakah itu bermasalah? Mungkin secara praktik tidak. Bahkan dulu di era Presiden Soeharto juga sudah ada itu, tapi ada buku yang saya baca itu pernyataan Pak Harto sebelum menunjuk kolega-kolega beliau meminta arahan dulu, apakah keliru kalau misalnya saya tempatkan si A si B, ya undang-undang masalahnya kan tidak melarang. Oh iya, tidak keliru gitu. Cuma yang menjadi persoalan adalah apakah kemudian publik punya trust terhadap tokoh-tokoh itu, satu. Yang kedua, apakah memang punya kapasitas yang terbukti hasil dari kinerjanya itu kemudian berdampak dalam waktu yang signifikan. Nah, di Indonesia selama ini kan tidak demikian. Hampir banyak tokoh-tokoh yang dipilih meskipun dalihnya adalah profesional, punya latar belakang yang sesuai begitu. Tapi yang jadi masalah adalah publik tidak percaya. Yang kedua adalah dampak dari kinerja juga tidak langsung terasa. Minimal dalam 100 hari pertama atau 1 tahun pertama kinerja saja itu tidak terasa. Sehingga kondisi yang demikian itu menambah masalah. Belum lagi kalau kemudian pemerintah kita itu lebih banyak dikuasai oleh kelompok-kelompok eksternal di luar dari kewenangan pemerintah. Nah, itu menurut saya menjadi catatan. Apakah di negara lain tidak ada yang melaksanakan semacam menunjuk orang-orang yang ada di sekitarnya? Saya kira ada. Di Singapura itu saya kira para menterinya juga tokoh-tokoh partai politik. Bahkan pemilunya di sana juga kalau dikatakan senyap-senyap, tiba-tiba terpilih kembali Perdana Menteri yang sekarang, partainya juga menang secara dominan, tapi masalahnya memang tidak ada kompetisi. Apakah kemudian tokoh-tokoh partai politik dari pemenang pemilu di Singapura itu kemudian lambat bekerja? Nah, faktanya tidak. Nah, itu yang cukup disayangkan. Secara praktik KKN-nya dalam tanda kutip kita sama dengan Malaysia juga sama, dengan Singapura juga sama, tapi dampaknya berbeda. Di Malaysia itu kalau dikatakan apakah mereka ada korupsi? Ada. Para sultan di Malaysia itu tidak tinggal di Malaysia, mereka tinggal di Swiss, tinggal di Perancis, segala macam. Pulang mungkin hanya hari-hari besar, hari raya, karena mereka harus muncul ke permukaan, memberikan lambaian tangan ke rakyatnya. Tapi pembangunannya tetap terjamin. Kenapa begitu? Karena tata kelola politiknya sudah berjalan, kebijakannya sudah dipenuhi, meskipun siapapun yang jadi presiden, siapapun yang jadi perdana menteri, aktivitas politiknya tetap akan sama. Nah, di Indonesia saya kira yang belum terjadi itu. Makanya beberapa waktu lalu ketika ada wacana misalnya, ini mungkin agak jauh dari ekonomi tapi akan berdampak. Ada wacana tentang penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung, akan dilakukan secara representasi melalui DPRD. Itu secara kasat mata atau dalam hal secara fisik kebijakan, saya termasuk yang setuju. Kenapa? Karena memang kita terlalu boros dalam pemilu. Kalau DPRD itu sudah dipilih oleh rakyat, harusnya DPRD itu juga punya beban mewakili kebutuhan publiknya. Salah satunya adalah menentukan siapa yang memimpin di daerah. Itu satu. Yang kedua, kalau kepala daerah itu dipilih langsung oleh DPRD,
maka mau tidak mau dia tidak lagi mengklaim bahwa dia dipilih rakyat, kemudian bisa berseberang dengan partai politik yang ada di DPRD, kemudian kadang-kadang berseberang dengan pemerintah pusat. Artinya sinkronisasi pemerintah pusat bisa berjalan dengan daerah lebih mudah. Nah, itu mungkin salah satu upaya kalau kemudian itu terjadi, otonomi daerah bisa berjalan. Sekarang itu dampak otonomi daerah atau dampak desentralisasi terhadap pengembangan ekonomi itu hampir tidak terasa. Tadi Kanda Mardani misalnya menyampaikan bahwa sekarang sudah ada perbedaan dengan dulu, setoran daerah sudah tidak sebesar dulu misalnya. Tapi faktanya di lapangan tidak begitu. Masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang kondisi ekonominya itu masih berpangku tangan dengan intervensi dari pusat. Tapi sebaliknya, daerah-daerah yang kondisi ekonominya surplus, kondisi ekonominya sangat produktif sekali, itu merasa mereka, loh kok saya jadi ikut menghidupi ekonominya daerah lain. Kenapa? Karena yang kembali ke daerah saya sedikit, sementara produksi ekonomi saya tinggi, setoran saya ke nasional besar, tapi karena ada sistem pemerataan, sudah daerah maju di Indonesia ya, daerah maju secara ekonomi, dia akan sulit untuk lebih maju secara signifikan karena harus dibebani dengan membantu daerah yang tidak maju, sementara daerah yang maju juga akan tetap stagnan di situ. Makanya yang diperlukan sebetulnya adalah soal kolektivitas, Ayahanda. Contoh di tingkatan pusat saja misalnya, kalau ada investor yang masuk ke Indonesia, itu mereka tidak cukup hanya bertemu dengan Kementerian Investasi, mereka harus diskusi dulu dengan Kementerian Industri, bahkan harus diskusi dulu dengan Kementerian Perdagangan. Apakah ada masalah? Sangat bermasalah. Kenapa? Begitu Menteri Perdagangannya berbeda partai politik dengan Menteri Industri, belum mereka satu suara, investor 3 bulan, 4 bulan berada di Indonesia, belum mendapatkan hasil. Sementara investor datang ke Vietnam, datang ke Thailand, datang ke Malaysia, 1-3 hari urusan selesai. Nah itu juga saya kira menjadi persoalan yang menghambat ekonomi kita. Kenapa kita tidak mudah tumbuh? Bahkan mungkin ya, tadi saya lupa yang menyampaikan, kita 40 tahun stagnan dari 1996. Itu jangan-jangan karena memang faktor kolektivitas politiknya yang kurang, yang berdampak pada aktivitas birokrasi yang menghambat. Nah mudah-mudahan sekarang Presiden Prabowo harapannya beliau betul-betul bisa lebih mandiri dalam menentukan gitu kan, itu harapannya. Tapi begitu melihat struktur kabinet termasuk susunan orang-orangnya yang masuk ke sana, ya saya kira optimisme itu kemudian luruh gitu. Sama seperti pidato yang salah ucap kemarin kan bikin optimisme guru yang tiba-tiba gagal gitu kan. Ya meskipun itu salah ucap, tapi kan sudah harapan sudah terlanjur tinggi kira-kira. Ternyata hakim Iya. ya. Ini penting ini. Jadi Dedi rupanya juga sepakat bahwa ternyata banyak figur-figur yang jauh dari ekspektasi kita semua sebetulnya. Ya mohon yang gini-gini Pak Fuad sebagai orang dekat Pak Prabowo, ya kita jangan dianggap memuji Pak Prabowo lah. Kita bicara seperti ini bagian dari kecintaan kita kepada beliau. Orang seperti saya kan masuk penjara karena belain beliau dulu kan gitu. Nah tapi begini, menyambung dari pernyataan Dedi tadi Pak Fuad, ini juga saya agak sedih sebetulnya, agak miris ya kan. Penempatan orang-orang ini menurut saya luar biasa. Bahkan nih yang terakhir ini yang sedang rame dan harus segera dilakukan tindakan, ini agak terjadi pembiaran. Ada seorang jenderal mantan tim Mawar yang dulu menculik aktivis 98. Kita pahamlah bagaimana kedekatan yang kemudian sempat di Pejaten, sekarang ditempatkan sebagai dirjen di Kementerian Pak Fuad dulu. Ya kan? Tiba-tiba menjadi pagar makan tanaman. Kalau saya jadi presiden Pak, itu nggak pakai ngomong Pak. Begitu ada info itu, saya pecat Pak. Saya pecat itu, dirjen bea cukai itu. Karena walaupun statusnya kita harus presumption of innocence ya, berasumsi bahwa seseorang itu tidak bersalah. Tapi itu sudah menjadi fakta persidangan bahwa ada kode-kode amplop dikasih kode 1, 2, 3 ya kan. Ya kita pahamlah sebagai wartawan kode-kode itu maksudnya apa. Dan sudah ada pertemuan fix antara Dirjen Bea Cukai dengan para terdakwa impor penyelundup di Hotel Borobudur. Tapi saya menilai lambat.
Pak Prabowo hanya menyuruh Menteri Keuangan itu kalau nggak bisa dia diganti gitu. Kalau menurut saya panggil langsung pecat. Bagaimana Pak? Silakan Pak. Saya rasa udah ditugaskan tuh Pak Prabowo udah bilang sama Menteri Keuangan itu supaya dipecat atau ditindak begitu ya. Dan saya kira itu soal waktu, kadang-kadang di pemerintah memang ada prosedur yang harus diikutin untuk ini nanti penggantinya. Kan kalau dilepaskan mesti harus siapkan penggantinya dulu. Jadi tapi intinya perlu saya pasti dilepas. Menunggu siapin penggantinya siapa. Tapi Pak Fuad sepakat bahwa banyak figur-figur di kita yang memang kurang pas begitu Pak. Bukan hanya soal Dirjen Bea Cukai, ini tadi hanya contoh kecil bahwa tadi Dedi juga menyampaikan bahwa ada si ini yang kurang pas. Bahkan mungkin kalau kita terus terang Kementerian SDM itu menurut saya sangat dipimpin oleh seorang ketua partai politik itu menurut saya ya walaupun kita adalah saat ini pemerintahan kita mau tidak mau harus berkoalisi tapi itu risikonya terlalu besar menurut. Gimana? Oke, Bung Mardhani gimana? Bagaimanapun itu hak prerogatifnya presiden dan warga serta pengamat publik berhak untuk memberikan penilaian. Rocky Gerung udah ngasih penilaian yang kadang-kadang tajam sekali, tapi di bab ini saya setuju bahwa rakyat menjadi mata dan telinga dari presiden untuk menilai kinerja dari para pembantunya. Gitu.